Bicara tentang nama ilmiah. Apa sih itu nama ilmiah? Di biologi biasanya nama ilmiah digunakan untuk penamaan spesies. Kita lihat dulu. Nama ilmiah, fungsinya dulu. Fungsi nama ilmiah adalah untuk keseragaman. Misalnya begini, contohnya. Saya gambar satu hewan ya. Nah, tebak nih hewan apa? Taulah, ini hewan apa? Ada kumisnya. Ya, kucing. Kita di Indonesia nyebutnya itu kucing. Di Indonesia nyebutnya ini hewan ini kucing. Nah, ketika misalnya, bayangkan aja, ada peneliti kucing yang ingin melihat bahwa apakah ada parasit yang disebabkan oleh kucing. Sebetulnya ada namanya Toxoplasma gondii. Itu adalah parasit di kucing yang bisa menyebabkan kebutaan pada janin. Nah, ketika dia datang ke Indonesia, dia akan menyebut nama. Apakah dia menyebutkan nama kucing? Tidak kan? Dia akan menyebutkan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, kucing itu adalah cat. Oke, selesai. Cuma ada dua bahasa. Lalu datang lagi peneliti dari Jerman. Dia ingin nanya, apakah ada kucing sini? Apakah dia memakai nama kucing dan cat? Tidak. Kita Jerman, peneliti Jerman ini akan menggunakan bahasa Jerman. Walaupun agak mirip, tapi ya agak beda kan? Nah, masalahnya tambah rumit. Datang lagi peneliti dari Jepang. Peneliti dari Jepang, dia melihat apakah ada kucing juga di sini yang menderita Toxoplasma gondii, bisa menyebabkan kebutaan pada janin. Nah, dia akan menyebut bahasa Jepang. Nah, sekarang lihat ada kucing, cat, katse, neko. Dari empat bahasa ini kita bingung. Bagaimana cara menyatukan semua bahasa di dunia untuk satu hewan? Muncullah nama Latin yang disepakati oleh ilmu seluruh dunia. Ini nama Latin dari kucing, Felis domesticus. Nama Latin selalu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Nah, sekarang siapa sih yang pertama kali mengusulkan nama Latin? Ada ilmuwan Swedia. Swedia itu negara di Eropa, daerah sekitar Skandinavia, utara Eropa, bernama Carl von Linné. Carl von Linné atau, nah, apakah kalian kenal Carl von Linné? Tidak kan? Biasanya kita mengenalnya dengan sebutan Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus adalah perwujudan bahwa dia mengubah si Carl von Linné ini mengubah namanya sendiri menjadi nama Latin. Nah, sekarang kita lihat apa saja syarat-syarat untuk nama Latin. Pertama, saya tulis di sini. Nama Latin itu adalah spesifik. Artinya, tiap satu hewan hanya punya satu nama Latin. Dan nama Latin itu bersifat, nah ini nih, binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya adalah terdiri dari dua nama. Nama genus, ini, yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua, nama spesies. Binom sendiri artinya adalah dua, binomial nomenklatur. Nah, sekarang nomenklatur itu sendiri artinya adalah tata nama. Jadi binomial nomenklatur artinya adalah tata nama ganda. Kenapa disebut ganda? Karena terdiri dari, iya betul, genus dan spesies. Nah, sekarang peraturan nomor 2. Kata pertama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Yaitu nama genus kan? Lihat di atas lagi. Ini nih, Felis. Huruf besar kan? Nah, kata kedua huruf kecil. Yaitu penunjuk spesiesnya itu ditulis depannya, huruf depannya itu huruf kecil. Lihat, Felis domesticus. Ketika Felis huruf besar, domesticus ini di huruf kecil. Huruf kecil. Nah, jadi kata pertama yaitu penunjuk genus dengan huruf kapital dan kata kedua
penunjuk spesies dengan huruf kecil. Sekarang, peraturan nomor 3. Untuk membedakan ini bahasa Latin, nama spesies, atau kata-kata lainnya, biasanya nama Latin itu dicetak miring pada buku-buku. Atau jika kita menulisnya agak sulit kan kalau kita nulis miring-miring, biasanya ketika tulisan biasa seperti saya tulis di atas, Felis domesticus. Diapain? Betul. Di garis bawahi. Oke, jadi kesimpulannya adalah nama ilmiah adalah nama yang digunakan untuk keseragaman peneliti di seluruh dunia, terutama peneliti biologi, untuk menunjuk satu spesies. Peraturannya antara lain adalah harus spesifik, satu nama Latin untuk satu jenis hewan. Dan namanya terdiri dari dua nama genus dan nama spesies. Maka itu disebut tata nama ganda. Peraturan 2, kata pertama itu di huruf depannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kata kedua yang merupakan penunjuk spesies digunakan huruf kecil. Peraturan ketiga, dicetak miring atau di garis bawahi. Oke, sampai sekarang ada yang belum jelas? Diputar ulang lagi aja kalau belum jelas. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Kenapa sih nama ilmiah itu menggunakan... ada yang tahu? Kenapa nama ilmiah menggunakan bahasa Latin? Ayo coba pikir. Kenapa tidak dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang sudah mendunia? Sekarang kita pikir. Bahasa Latin adalah bahasa yang pernah mendunia, dipakai di seluruh dunia. Tapi sekarang bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi di dunia. Artinya, yang tadinya populer di seluruh dunia, tapi sekarang tidak ada lagi yang menggunakan. Karena bahasa Latin sudah punah, tidak digunakan lagi, maka bahasa Latin itu bersifat tetap, tidak berubah. Karena bersifat tetap, jadi kita bisa menggunakannya untuk konsistensi. Contohnya, Felis domesticus. Felis itu artinya adalah kucing, domesticus artinya adalah domestik, rumah. Di Felis domesticus, kita merujuk pada hewan ini adalah kucing rumah. Oke, sampai saat itu, sekarang kita cukupkan pembahasan tentang nama ilmiah yang menggunakan bahasa Latin. Jelas dong?